Pemirsa, sempat menjadi polemik pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang hari ini kembali dilanjutkan. 1.500 personel gabungan dikerahkan untuk pembongkaran. Setelah sempat dihentikan sementara, pembongkaran pagar laut ilegal di perairan Tangerang kembali dilanjutkan hari ini. Sebanyak 1.500 tim gabungan dari jajaran TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta para nelayan ramai-ramai membongkar pagar laut. Proses pembongkaran hari ini juga menggunakan metode dan peralatan yang lebih canggih, seperti tank amfibi serta perahu milik TNI Angkatan Laut, dengan harapan dapat mempercepat proses pembongkaran secara keseluruhan. Selain itu, 233 kapal nelayan juga diturunkan untuk membantu proses pembongkaran. Alhamdulillah hari ini sinergitas, soliditas seluruh aparat laut hadir di sini. Ada Angkatan Laut, Polair, Bakamla, KPLP. Ini membuktikan bahwa soliditas itu ada. Dan yang lebih hebat lagi nelayan. Nelayan ini mereka ada 233 kapal yang ikut dalam hal ini. Pembongkaran pagar laut disaksikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kormarinir Maijen TNI Endi Supardi, serta para pejabat terkait lainnya. Pembongkaran pagar laut ini dilanjutkan setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar kasus ini diusut tuntas karena telah menimbulkan polemik. Tim Liputan iNews melaporkan. Seharusnya seperti apa sikap pemerintah dalam kasus sertifikat pagar laut di Tangerang? Kita telah terhubung dengan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Selamat sore Pak Said. Selamat sore, mohon maaf lagi di mobil. Ya, terima kasih tapi Pak sudah memberikan waktunya. Pak, tadi terjun langsung mencabut pagar laut Pak? Terjun langsung karena saya menganggap ini peristiwa sangat penting, hadirnya sekembali negara di wilayah yang selama ini saya menyatakan tidak ada lagi negara di wilayah tersebut. Dan alhamdulillah tadi negara turun, jadi ya saya terjun langsung sebagai bentuk kegembiraan bahwa negara hadir lagi. Oke, tadi Pak Menteri, ada Pak Menteri KKP dan juga ATR BPN juga bilang sertifikat HGB dan SHM pagar laut di Tangerang ini kan cacat prosedur. Kata Pak Menteri Nusron tadi ya. Kemudian dinyatakan akan dicabut atau dibatalkan. Tanggapan Anda bagaimana? Saya pikir saya terima kasih kepada pemerintah yang awalnya saya agak ragu kayak poco-poco gitu kan, maju mundur. Nah, alhamdulillah hari ini sudah ada sikap tegas seperti itu. Tapi saya hanya mengingatkan bahwa itu kan hanya di Desa Kohot yang 300 hektar luasnya. Saya punya informasi bahwa hal yang sama sebenarnya di wilayah Tangerang, Banten ini yang direncanakan bahkan katanya sudah diplot oleh BPN dengan pengembang, itu ada sekitar rencananya 1.500 hektar. Bahkan di data yang saya miliki itu sudah ada yang sudah keluar sekitar 779 hektar. Dan ada yang sudah ditimbun, itu berada di 3 kecamatan, Teluk Naga, Kosambi, dan Paku Haji. Jadi saya harap pembatalan sertifikat yang kohot yang 300 hektar, saya berharap Kementerian ATR BPN juga memeriksa informasi yang saya terima yang ada sekitar 779 hektar. Dan bukan hanya itu, saya berharap juga memeriksa yang di Surabaya yang 600 hektar lebih, memeriksa juga yang di Bekasi, memeriksa juga di kota-kota lain. Jadi saya berharap bahwa ini hendaknya mengungkap semua karena ini adalah skandal sangat besar bagi negeri ini bahwa ada pihak yang bisa mensertifikatkan laut. Dan ini menurut saya sangat-sangat prinsip dan saya berharap Presiden Prabowo betul-betul menertibkan semua ini.
Baik, Pak, tadi Anda katakan ada 1.500 hektar lainnya itu ya, yang di beberapa kecamatan begitu, salah satunya juga di Paku Haji, bahkan yang katanya sudah Anda bilang tadi sudah diuruk begitu ya, seperti kayak untuk reklamasi Informasi apa? yang saya terima, Bagaimana? saya katakan, ya informasi yang saya terima, rencananya kalau mungkin sukses kohot ini, maka akan ada rencana 1.500 hektar sampai ke Serang sana. Nah, Oh, tapi yang Anda dapatkan informasinya apa? Sudah dalam HGB begitu? Atau SHM? direncanakan seperti itu. Tapi saya dapat informasi bahwa di 3 kecamatan ada beberapa yang sudah ditimbun. Ada beberapa yang sudah ditimbun. Itu kalau dihitung informasinya ada sekitar 779 hektar. Jadi menurut saya ini perlu diteliti oleh ATR BPN, karena coba bayangkan sertifikat yang dikohot 300 hektar saja, Kementerian ATR BPN tanda kutip kecolongan, sehingga tidak tahu seluruh kementerian yang lain kecolongan. Jadi saya berharap ini titik awal penertiban semua sertifikat laut. Saya ingin sampaikan kenapa mereka senang sekali mensertifikatkan laut. Kenapa? Ini bisnis yang sangat menggiurkan. Kalau kita lihat harga yang ditawarkan PIK 2 terhadap lahan yang di pinggir laut itu 60 juta per meter persegi. 60 juta per meter persegi. Artinya kalau dia bisa mendapatkan 1 hektar itu nilainya 600 miliar. Kalau dia dapat 1.000 hektar maka itu berarti 600 triliun. Ya kan? Nah, itu yang menggiurkan sekali. Jadi menurut saya memang ini harus diawasi betul, permainan kong kali kong mulai dari desa sampai kepada kementerian. Jadi saya berharap pencabutan hak di kohot ini jangan berhenti dengan hanya pencabutan, tapi harus diperiksa semua pejabat-pejabat mulai kepala desa sampai ke atas yang terlibat. Itu karena itu pasti persekongkolan yang sangat jahat. Baik, tampaknya memang Pak Prabowo juga sudah menyatakan sikap ya, dan kita saksikan dulu, simak pernyataannya. Kemudian saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Jadi ini juga langkah yang akan kita laksanakan. Baik, saya kembali ke Pak Said Didu. Apa tanggapan Anda mengenai sikap pemerintah ini? Saya jujur saya katakan terima kasih kepada Presiden Prabowo, karena ini masalah yang sangat lama yang susah sekali disentuh, karena kami tahu bahwa di balik semua ini adalah oligarki yang sangat kuat yang berkolaborasi dengan aparat, pejabat korup dan lain-lain. Dan saya sangat gembira mendengarkan pernyataan itu. Nah, cuma saya berharap bahwa seluruh aparat di bawah itu melaksanakan dengan konsisten
karena pasti saya yakin bahwa ini akan menyebabkan banyak pihak yang mencoba bertahan dengan berbagai cara. Tapi saya yakin rakyat sekarang, Baik. apabila Presiden Prabowo mengambil sikap itu, maka rakyat saya yakin akan betul-betul ada di belakang Presiden. Baik. Mungkin satu lagi Pak Said. Pak Said, ini Anda tadi katakan ada hubungannya juga dengan PIK 2 begitu ya. Anda sebutkan ada kaitannya seperti itu. Apakah Anda sudah cek betul ada hubungannya dengan kawasan PIK 2 begitu atau di bawahnya Agung Sedayu? Secara fisik kita tahu bahwa pemagaran laut itu berada semua di wilayah PIK 2. Itu secara fisik. Secara hukum saya pikir sudah terbuka bahwa pemilik HGB yang di Kohot itu adalah afiliasi dengan pengembang PIK 2. Jadi sangat sulit dibantah. Oke, jadi baik. Kalau masih Tetapi ada yang mau membantah, Pak Said, ya. Pak Nono Ya. itu mengatakan bahwa begini, ini Anda melakukan ini, menyampaikan hal ini semua karena ada masa lalu dalam artian Anda juga punya tanah di sana yang kemudian nggak ketemu harganya untuk bernegosiasi. Apa benar demikian? Pak Nono Sampono yang menyampaikan itu. Itu saya pikir saya tidak pernah berhubungan dengan mereka. Saya tidak pernah punya niat menjual tanah saya. Jadi membuat... Tapi memang tanah Anda ada di sana, Pak. Ya? Kenapa? Tapi memang Anda punya tanah juga di wilayah itu ya? Saya di Kronjo udah 30 tahun lebih tanah saya di sana. Baik. Itu bukan tanah. 30 Baik, tahun kalau lalu gitu. saya udah punya. Pak Nono mungkin belum di Jakarta, saya udah punya tanah di sana. Baik, Pak Said. Kalau begitu, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Sehat, terima kasih. Terima kasih.